Selamat pagi, selamat bertemu kembali untuk kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui ibadah kita pada pagi hari ini untuk menaikkan syukur kepada Tuhan dan supaya Tuhan memberkati kita sebelum kita mengawali aktivitas kita dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari mengangkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Engkau telah memperkenankan kami untuk dapat menikmati berkat Tuhan melalui napas kehidupan dan kekuatan yang baru dan juga kesehatan yang kami terima. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berserah diri kepada Tuhan melalui ibadah kami di pagi hari ini. Agar melalui firman-Mu, Tuhan selalu menopang, menjaga, memberkati dan melindungi kami dalam menjalani kehidupan kami dalam satu hari ini. Inilah doa kami Tuhan. Terima dan sempurnakanlah di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis 14 April 2022, tertulis dalam Injil Matius pasal 26 ayat 41. Dikatakan demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dalam bahasa Batak dikatakan, dungo mahamu jalamartangiang, asa unang hamu bongot tupangujunan. Aina girgirdo nian todii, alai galedo ia daging. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, berjaga-jaga dan berdoalah. Inilah seruan dari firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Berjaga-jaga dan berdoalah. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, tidak terasa kita sudah tiba
di pertengahan bulan April. Dan besok kita akan tiba pada hari yang bersejarah, yaitu perayaan atau peringatan kematian Tuhan Yesus, atau yang sering juga kita dengar disebut dengan Jumat Agung. Di sana kita boleh melihat dan merasakan sungguh begitu besar kasih Allah kepada kita. Dia rela mengorbankan, memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk disalibkan sebagai tebusan, untuk menebus dan menyelamatkan manusia dari belenggu dosa dan juga dari maut. Dan ketika pada malam hari sebelum Yesus ditangkap, dia pergi bersama murid-muridnya ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Di sana Yesus berdoa dan menyuruh murid-muridnya untuk menunggunya di sebuah tempat yang tidak jauh darinya. Pada waktu itu kalau kita membaca dalam perikop ini, kita menemukan bahwa di sana ada rasa takut dan gentar dalam diri Yesus. Hatinya sedih dalam menghadapi kematian itu. Tetapi untuk mengalahkan rasa takut dan gentarnya itu, Yesus memilih untuk berdoa dan tidak membiarkan ketakutan itu menguasai dirinya. Sehingga Yesus mampu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapanya kepadanya. Dan ketika Yesus kembali kepada mereka, Yesus menemukan muridnya sedang tertidur. Dan hal itu boleh kita baca nanti ada sebanyak 3 kali. Murid-murid Yesus tertidur dalam menunggunya selesai berdoa. Melihat hal itu, Yesus menasehati dan mengingatkan murid-muridnya. Dan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, apa yang dilakukan oleh Yesus dalam nas ini patut untuk kita teladani dalam kehidupan kita. Kita juga seringkali merasakan yang namanya takut dan gentar. Bahkan kita juga sering takut akan sesuatu hal yang belum terjadi di waktu yang akan datang. Dan menyelesaikannya dengan kemampuan kita sendiri. Di samping itu, daging kita ini juga lemah dan sangat rentan terhadap godaan dan berbagai hal kejahatan lainnya. Dan ketika kita membiarkan roh kita dikalahkan oleh daging, maka berbagai hal jahat pun berpotensi menghancurkan kehidupan kita. Untuk itu sangat perlu bagi kita sikap untuk berjaga-jaga dan juga berdoa. Supaya kita terhindar dari keinginan daging yang lemah, dari pencobaan dan juga dari kejahatan. Kalau dikatakan berjaga-jaga, berjaga-jaga adalah salah satu sikap yang baik dan penting yang harus kita lakukan. Siaga, berhati-hati dalam segala sesuatu. Karena musuh kita ada di mana-mana yang siap untuk menerkam kita ketika kita lengah. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis
berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Berdoa juga sangat penting dan sangat kita butuhkan dalam hidup ini, supaya kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi segala godaan, kejahatan, penderitaan. Doa adalah sarana komunikasi kita dalam berbicara untuk memohon, menyampaikan segala permohonan kita kepada Tuhan. Dan doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Untuk itu, tetaplah berjaga-jaga dan tetaplah berdoa. Jangan lengah, supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, atas setiap firman-Mu yang sudah kami dengarkan dalam kehidupan kami. Terlebih pada pagi hari ini Tuhan, melalui firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tetap berjaga-jaga, waspada, berhati-hati dalam segala hal. Dan juga tidak melupakan waktu kami untuk tetap berdoa, berserah kepada Tuhan, dan memohon kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi. Tetapi kami tahu dan percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami, menyertai kami, membimbing dan memberkati kami. Ketika kami mau berserah kepada tangan Tuhan, kami akan memperoleh kekuatan dan kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan Tuhan. Engkau telah mengorbankan dirimu untuk menebus kami umat-Mu yang penuh dengan dosa, supaya kami memperoleh keselamatan dan kehidupan. Untuk itu Tuhan, ajar kami, bimbing kami selalu melalui Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh merasakan dan juga boleh menghidupi akan semua penderitaan yang sudah Tuhan lewati, untuk dapat membebaskan kami dan menyelesaikan segala tugas-tugas yang diberikan oleh Bapa. Kami juga memohon supaya kami ikut dalam penderitaan Tuhan, dan juga kami boleh menerima kekuatan kehidupan yang kekal ketika kami boleh setia dan percaya dan tetap beriman kepada Tuhan dalam menghadapi setiap penderitaan hidup yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, untuk satu hari ini juga kami berdoa untuk semua jemaat-Mu, mulai dari anak-anak dan juga hingga kepada orang tua yang sudah lanjut usia. Agar Tuhan juga membimbing kami selalu dalam setiap kehidupan dan pekerjaan kami. Dan juga gereja-Mu, masyarakat-Mu, bangsa dan negara ini Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan, agar semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dan hapuskan segala dosa, pelanggaran kami, melalui darah anak-Mu yang kudus. Inilah doa kami persembahkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan melalui Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, dimanapun berada pada saat ini, selamat melanjutkan aktivitas pada satu hari ini, dan tetap semangat, dan juga tetap menjaga kondisi kesehatan tubuh supaya kita terhindar
dari segala penyakit. Tuhan Yesus memberkati. Amin.